Kasus pelaporan Bupati Salwa Arifin terhadap Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir atas dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi oleh pihak penyidik Unit 2 Pitsus Satreskrim Polres Bondowoso Kamis 24 Maret 2022. Dalam tahap ini pihak aparat penegak hukum memanggil Ahmadi dan Bahri Salawizen sebagai saksi dari pihak pelapor dengan ajuan pertanyaan dari masing-masing saksi. Usai pemeriksaan, saksi pertama Ahmadi menjelaskan jika dirinya mendapatkan interogasi lebih pada penekanan sumber video yang sampai pada Bupati hingga terjadi pelaporan. Ada 29 pertanyaan yang dipertanyakan kepada saya. Kemudian terkait pertanyaan tersebut menekankan kronologi video itu dari mana, terus kapan Kiai mengetahui, kemudian dari mana video itu diunggah. Kemudian jawabannya apa yang diberikan kepada penyidik sendiri? Jadi saya jawab apa yang saya ketahui dan yang pernah saya lihat, bahwa video itu memang saya yang menunjukkan kepada beliau pada waktu itu. Saya lihat dari Facebook, akun Facebook itu pertama pada tanggal 8 malam di akun Facebook PKB Bondowoso. Itu yang saya tunjukkan kepada beliau. Seiring dengan maraknya pemberitaan atau opini yang ditebarkan bahwa Kiai mau melayangkan istilahnya perdamaian, apa betul itu, Pak? Saya pikir itu tidak betul, karena tadi malam saya matur bahwa kemarin kami mendapatkan surat panggilan selaku saksi untuk dimintai keterangan dalam hal video ini. Beliau tetap bersemangat untuk melanjutkan proses ini, karena bagaimanapun jika persoalan ini tidak dapat dituntaskan, maka stigma di masyarakat sebagaimana yang telah di video viral itu, bahwa jual beli jabatan dan lain sebagainya itu benar-benar terjadi. Itu yang sangat ditakutkan oleh beliau, karena beliau memang tidak pernah merasa melakukan hal itu. Harapan kami selaku kader dari Partai B3, pihak kepolisian dapat mengusut secara tuntas sampai benar-benar terbukti apakah memang tuduhan itu benar atau tidak. Sementara itu, saksi selanjutnya Bahri Salawizen mendapat bagian pertanyaan yang lebih menekankan pada tusi dirinya sebagai anggota DPRD. Itu ada 38 pertanyaan. Pertanyaan dalam kapasitas saya sebagai sekretaris dan juga sebagai anggota DPRD dan ketua fraksi. Jadi pertanyaan seputar itu tentang pidato yang sudah beredar dari beliau ketua DPRD. Dan saya menjawab dalam kapasitas sebagai saksi yang notabene sebagai sekretaris dan juga anggota DPR. Dari 38 pertanyaan tersebut yang paling ditekankan, yang membekas dalam ingatan itu apa? Pertama yang melatar belakangi mengapa kemudian melakukan tindakan hukum, melaporkan beliau ke aparat penegak hukum. Itu yang ditanyakan dan kita menjelaskan kronologinya. Jadi mulai dari pidato beliau di-upload melalui akun Facebook resmi dan juga disampaikan melalui media center PKB. Nah, kita diskusi dengan teman-teman yang ada di DPJ, salah satunya adalah Saudara Ahmadi. Kemudian dilanjutkan dengan kita diskusi dan juga konsultasi kepada Bupati selaku ketua DPJ sekaligus sebagai Bupati. Saya juga menyampaikan bahwa sebelumnya saya sudah melakukan kantor opini ketika ada satu pernyataan bahwa pemerintahan Kabupaten Bondowoso ini bobrok dan itu disampaikan oleh ketua DPRD. Saya katakan bahwa pemerintahan Bondowoso ini adalah sesuai dengan undang-undang susunan dan kedudukan pemerintah daerah, itu adalah gabungan antara kepala daerah, DPRD dibantu oleh OPD. Nah, kalau itu kemudian disampaikan bahwa pemerintahan Bondowoso bobrok, itu kan sama halnya dengan mengkritik dirinya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa langkah-langkah ini diambil, ya seperti yang disampaikan sebelumnya. Kalau justru kita diam, berarti kita mengiyakan bahwa benar apa yang dituduhkan oleh beliau ketua DPRD. Maka
Makanya kita mengambil langkah sebab apa yang disampaikan itu telah memunculkan stigma yang luar biasa, stigma negatif tentang Kesalwa. Perlu ingat bahwa beliau itu adalah selain bupati juga sebagai tokoh masyarakat, sebagai pengasuh, sebagai kiai ulama. Yang ini menimbulkan satu keresahan dan pro kontra di masyarakat. Banyak masyarakat yang sangat kecewa kepada bupati dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD. Saya juga perlu menegaskan banyak juga pertanyaan terkait dengan tugas dan fungsi DPRD. Nah, DPRD ini kan memiliki tugas dan fungsi, ya tidak lepas dari 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, penyusunan anggaran bersama-sama dengan eksekutif, dan fungsi kontrol. Itu lebih ditekankan di sana, bagaimana implementasi daripada fungsi-fungsi tersebut. Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh beliau dalam pidato tersebut. Dari Mapolres Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.